Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Seneng Sinau. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga yang punya hajat segera terkabul. Oke, tentunya masih di soal P3K. Baik, di sini masih ada 5 soal ya. Baik, kita kerjakan secara bersama. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu, nah, di situ ada pilihannya ya. A. Daftar cek. B. Benar salah. C. Pilihan ganda. D. Menjodohkan. Yang E. Jawaban bebas. Baik, kita ke pembahasannya dulu. Di situ untuk merekam hasil pembelajaran ada beberapa opsi ya. Yang pertama itu ada tes praktek, di mana itu sebagai penilaian keterampilan. Kemudian ada tes T objektif, itu penilaian pengetahuan. Kemudian ada tes objektif juga penilaian pengetahuan. Yang D itu ada tes objektif pengetahuan juga ya. Yang E itu tes uraian jawaban bebas itu tadi ya, yaitu tentang penilaian pengetahuan. Jadi untuk menjawab ini tentunya yang A ya, daftar cek, yaitu tes praktek yang dimana penilaian keterampilan. Oke, lanjut. Pak Slamet mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan. Sedangkan Ibu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan ya, yang dilakukan Pak Slamet dan Ibu Susi termasuk ke dalam A. Praktek dan tes kemampuan awal akhir. B. Observasi dan tes penempatan. C. Observasi dan tes seleksi. D. Praktek dan sumatif. E. Observasi dan formatif. Jadi kita masuk ke pembahasan. Untuk jenis penilaian berdasarkan bentuk itu ada penilaian praktek ya, di mana penilaian praktek itu adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntunan kompetensi. Kemudian ada teknik penilaian, di mana observasi itu merupakan teknik penilaian yang dilakukan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Kemudian ada jenis tes berdasarkan fungsi, ada tes seleksi, kemudian ada tes akhir, formatif, sumatif, itu tadi tes penempatan. Jadi pilihan yang lebih tepat atau jawaban dari soal ini tentunya yang B ya, di mana observasi dan tes seleksi. Yang tadi Pak Slamet tadi mengamati. Nah, mengamati ini itu dimaksud dengan observasi. Kemudian yang Bu Susi tadi melakukan tes awal, yaitu berarti tes seleksi. Berarti jawabannya yaitu yang yang B ya. Oke, lanjut. Soal yang ketiga. Guru mengajarkan bahasa Indonesia KD. Macam-macam puisi media yang cocok untuk materi tersebut adalah, nah, ini tentang puisi, yaitu mengajarkan bahasa Indonesia. Tentunya menggunakan logat, yaitu menggunakan bahasa, artikulasi, intonasi yang jelas. Berarti media yang cocok yaitu tentunya yaitu lab bahasa ya, karena di sini macam-macam puisi. Kemudian lanjut soal yang keempat. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. A. Refleksi. B. Remedial. B. Feedback. C. Feedback. D. Penilaian. E. Pengayaan. Masuk ya, kita artikan dulu satu persatu, yang dimana refleksi ini ya. Feedback dulu ya, kita feedback ini atau umpan balik yaitu dari reinforcement dan punishment. Nah, itu yang feedback. Kemudian yang refleksi ini suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan itu secara proses pembelajaran. Contohnya mencermati kembali video pembelajaran. Oke, bukan juga ya berarti. Nah, yang remedial remedial ini
pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Oke, berarti yang benar jawabannya adalah yang C, yaitu feedback. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian yang D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalam, dan keluasan materi pelajaran. Yang E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan. Nah, ini ya. Di sini kita bahas dulu langkahnya. Langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi. Itu tentunya ada 3 ya. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, itu ya. Kemudian yang 2, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan kemudian yang terakhir, memilih sumber bahan ajar. Itu adalah langkah yang harus dilakukan seorang guru memilih materi pembelajaran. Berarti ada enggak salah satunya dijawab pilihan ganda tersebut? Ada, yaitu yang A. Jawabannya yang A ya. Baik teman-teman, itulah kelima soal pilihan ganda P3K hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.